Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tugas 1 Agenda 2 Latsar CPNS tahun 2022 tentang penerapan nilai berakhlak yang dilakukan oleh tokoh. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rizwan Hidayat, Sarjana Keperawatan Nars dengan nomor induk pegawai 19960112202203104 dengan instansi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, golongan 3B, Jabatan Ahli Pertama Perawat, Angkatan 38, Kelompok 3, nomor daftar hadir 29. Dalam pemilihan tokoh pada presentasi saya kali ini, saya memilih seorang tokoh hebat, berdedikasi tinggi terhadap bangsa Indonesia dan juga seorang proklamator, yaitu Dr. Adnos Haji Muhammad Hatta. Profil singkat beliau, Dr. Honoris Causa Dr. Adnos Haji Muhammad Hatta, lahir pada 12 Agustus 1902, dikenal sebagai negarawan dan ekonom yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan kooperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Kooperasi. Hatta meninggal pada tahun 1980 di Jakarta dan pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah satu seorang pahlawan nasional Indonesia. Pada penilaian tokoh ini, yang pertama yang berakhlak adalah berorientasi pada pelayanan. Sebagai tokoh proklamator, beliau merupakan salah satu anggota BPUPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan, Belanda mendengar kabar tersebut dan ingin menjajah Indonesia kembali. Bung Hatta dengan sangat gigih menyelamatkan Republik Indonesia dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang. Selanjutnya adalah akuntabel, di mana Muhammad Hatta memiliki rekam jejak sebagai seorang yang sangat anti terhadap korupsi. Salah satunya ada pada tahun 1970 ketika Bung Hatta dan rombongan mengunjungi Tanah Merah Irian Jaya. Di sana beliau disodori amplop berisi uang. Uang tersebut sebenarnya bagian dari pembiayaan perjalanan, namun Bung Hatta yang ditanggung pemerintah, beliau menolak dan mengatakan uang pemerintah adalah uang rakyat. Hal ini menunjukkan sikap akuntabel Bung Hatta yang tidak memakai fasilitas negara. Selanjutnya adalah kompeten. Dalam hal ini, bidang pendidikan, Bung Hatta adalah seorang yang tidak pernah berhenti belajar. Bung Hatta pertama kali belajar di pendidikan formal di sekolah swasta, kemudian pindah ke sekolah rakyat. Di luar pendidikan formal pun, beliau juga pernah belajar agama pada Muhammad Jamil Jambek dan beberapa ulama lainnya. Selain itu, beliau juga menempuh pendidikan di Handels Hoge School di Rotterdam, Belanda. Di bidang lain, salah satunya bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat dia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Selanjutnya adalah harmonis, di mana Bung Hatta adalah sosok yang peduli terhadap tetangga. Terbukti dengan beliau menggunakan uang pribadi untuk menolong tetangga-tetangga yang membutuhkan dengan mengesampingkan kepentingan pribadi beliau. Sikap Bung Hatta sangat estetik, tidak mau tergoda dengan beberapa kultur barat yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, Bung Hatta amat menghargai kultur orang lain itu, meskipun ia sendiri tidak ikut ambil bagian dan larut di dalamnya. Selanjutnya adalah loyal, di mana bukti keloyalan beliau terhadap bangsa dan negara adalah selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan di Boven di Gaul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tidak gentar. Bahkan beliau berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dan beliau menepati janjinya, beliau menikah pada tanggal 18 November 1945. Selanjutnya adalah adaptif, di mana Bung Hatta merupakan sosok yang intelektual. Beliau memimpin banyak organisasi sejak usia muda seperti Wong Sumatera, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Beliau juga menguasai banyak bahasa, seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Belanda.
Di bidang ekonomi, pikiran-pikiran beliau mengenai koperasi antara lain dituangkan dalam bukunya yang berjudul Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun pada tahun 1971. Yang terakhir adalah kolaboratif, di mana Bung Hatta sangat aktif dalam berbagai organisasi. Beliau menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia. Beliau mendorong orang-orang di sekitarnya dan upaya mencapai kemerdekaan. Beliau juga tergabung dalam anggota Panitia 9 dalam BPUPKI, merumuskan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini menunjukkan sikap kolaboratif yang dimiliki Bung Hatta. Baik, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Salah hilap mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.